Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. yang bisa bertemu dengan budayawan kita, Mami Ki Sadarudin. Beliau salah satu dari budayawan Sasak, sehingga hari ini saya minta berkesempatan ke beliau, mohon untuk sedikit, mungkin banyak nanti beliau akan sampaikan tentang pembicaraan bagaimana budaya Sasak khusus dalam daur hidup di Gengge, daur hidup. Dan sambil ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan kita dapat informasi ilmu tentang bagaimana sih sebenarnya daur hidup dalam masyarakat Sasak. Nggih, Dinas. Enggih, matur tampiasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil kita cogo-cogo lihat berugak nih. Lagu tu mungkin ada sedak jadi rokok doang. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang daur kehidupan, ya, atau daur hidup, sering disebut daur hidup. Namun di samping hidup juga rasa mati. Jadi ada yang hidup dan ada yang mati, dan itu semua ada proses-proses dan prosesnya. Enggih, kalau kita mau membicarakan soal daur hidup, tentu semua manusia di atas dunia ini pasti melaksanakan hal-hal serupa. Namun bil khusus kita cara Sasak punya cara tersendiri. Nah, begitu pula barangkali di tempat-tempat lain atau suku-suku lain, bangsa-bangsa lain, itu pasti. Cuman barangkali berbeda cara, berbeda penyebutan nama, begitu pula dengan prosesnya. Nah, kita lungguh tiang niki orang Sasak, situ paran daur hidup niki adalah proses yang dimulai dinamakan daur hidup itu dari mulai kita sebagai manusia ini lahir di atas dunia, ya, metu anejak wan napak wan taning lemah atau siti daratan, itu ada acara-acaranya. Nah, jadi tidak serta-merta begitu kita lahir lalu kita ya begitu saja, tidak ada proses-proses atau ritual-ritual kita sehingga sampai dewasa bahkan sampai meninggal. Nah, namun orang Sasak menempatkan semua itu setiap hari-hari tertentu atau hitungan hari tertentu, begitu, bukan hari-hari tertentu, hitungan hari-hari tertentu itu ada proses-prosesnya. Antara lain yang pertama, daur hidup orang Sasak itu begitu lahir ada namanya meda api. Nah, jadi proses meda api ini adalah proses pemberian nama. Nah, di situ bayi itu diberikan nama setelah dibuatkan ritual dengan bahan-bahan tertentu yang tidak ada itu daun daun bikan. Nah, daun bikan. Jadi ada daun bikan, kemudian ada santan. Nah, jadi daun bikan inilah yang dipakai dicampur di santan itu untuk semacam dimandikan lah dengan santan itu oleh dukunnya barangkali, atau mungkin bisa saja mbahnya dan lain sebagainya. Dan sekaligus di situ diberikan nama kepada anak tersebut, mau laki mau perempuan dan seterusnya. Nah, itu proses pertama namanya meda api. Lalu berjalan seiring waktu. Ya, akhirnya yang kedua itu nanti pada saat sunatan laki, ya, bersunat. Nah, di sini adalah proses, kalau orang Sasak di situ dulu dikatakan itu begame. Nah, disebut begame karena ini artinya menghilangkan najis di dalam anggota tubuhnya, yaitu dalam hal ini kalau laki-laki pada kelaminnya, karena itu dianggap najis, ya kan. Nah, jadi dibersihkanlah di situ. Itu proses bersunat. Berselam, ya, itu begame. Lalu yang ketiga ada
dulu namanya motong gigi. Ada tradisi. Ada tradisi motong gigi, tapi itu tidak boleh dibilang tidak lumrah. Tidak semua bangsa Sasak ini melaksanakan motong gigi. Ada tempat-tempat tertentu motong gigi. Namun itu juga bagian daripada daun hidup. Tapi sekali lagi ini tidak semua, termasuk di Lombok Tengah itu tidak melaksanakan. Di sini di Mapak ini ada potong gigi. Mungkin marak terbalik. Nah, berkikir. Nah, tapi itu tadi tidak lumrah. Nah, lalu berikutnya setelah potong gigi atau tadi setelah sunatan, nah di situ nanti proses anak ini sudah mulai kepada proses pendewasaan. Nah, proses dewasa sehingga anak itu sudah berani dia untuk memilih teman hidupnya untuk selanjutnya, memilih jodohnya. Nah, di situ juga dari kehidupan yaitu pada proses perkawinan. Nah, di proses perkawinan disinilah yang banyak sekali ikutan dari proses pokok, dari acara pokok perkawinan itu. Nah, rentetan ini yang banyak sekali. Nah, jadi orang Sasak, para sesepuh kita dulu, para nenek muah dulu, para lengsir dulu menempatkan semua itu sebagai suatu aturan atau suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh orang Sasak, karena disitulah yang akan menentukan sekaligus menunjukkan jati diri terutama sekali orang laki-laki, termasuk yang perempuan. Siapa sih yang laki ini, siapa sih yang perempuan ini? Nah, di situ, dan itu tidak disembunyikan, artinya di situ tersosialisasi pada saatnya nanti yang namanya sorong serah aji keramu itu nanti. Nah, namun dalam hal ini ada juga sebelum ke proses perkawinan ini tidak serta-merta didahului dengan kalau istilahnya sekarang mungkin perkenalan ya. Dari perkenalan itu bisa saja perkenalan itu mereka berkenalan di pasar, di tengah jalan atau di tempat-tempat acara di luar sana, mereka berkenalan. Lalu dilanjutkan dengan proses midang atau pemidangan. Nah, di proses pemidangan ini adalah untuk menunjukkan, lelaki itu untuk menunjukkan dirinya yang seutuhnya kepada si perempuan. Nah, bahwa kalau tadi mungkin saat dia perkenalan di jalan ataupun di mana di luar sana itu kan terbatas kan begitu. Nah, akhirnya pada saat datang midang, bahkan nanti mungkin dia cocok kan? Cocok, tentu kan ini kan persoalan hati. Tidak serta-merta juga ya. Artinya si cewek ini akan mau, tidak serta-merta seperti itu. Tentu ada proses lagi, tidak sekali dua kali kita datang midang kan. Nah, akhirnya ya anggaplah ini sudah menyatu, mereka bersepakat untuk membina melanjutkan perkawinan kan ke depannya. Nah, sehingga di dalam proses midang ini pun banyak terjadi hal-hal yang yang berlaku di kampung itu sendiri atau di desa itu sendiri. Nah, masalah midang ini juga di situ banyak istilah-istilah yang ada di bumi Sasak ini. Artinya pada muda-mudi orang Sasak. Misalnya kalau kita datang midang ada istilah ngeruntut. Nah, jadi ngeruntut ini ada orang, misalnya kita datang duluan. Sekitar 10-15 menit datang orang lagi. Yang lain. Nah, yang pendatang baru inilah yang dikatakan ngeruntut. Kita yang duluan ini diruntut. Nah, di situ juga ada aturan. Betul. Jadi sportif ya. Ya, sportif orang dulu, tidak serta-merta dia marah karena dia belum sempat ngomong. Anda boleh begitu. Lalu begitu pula yang baru datang, begitu saat yang datang belakangan kamu harus pergi, enggak boleh begitu. Jadi ada apa sebagai penandanya? Atau katakanlah kalau orang perisian ini ada jurinya di situ. Yang menjadi juri ini adalah si cewek itu. Nah, misalkan saya datang, dia baru 10 menit datang lagi. Sementara orang dulu setiap ada pemidangan itu si cewek ini harus dia pegang yang namanya penginang. Nah, jadi penginang itu yang berlubang 6, isinya lekuk buah apu gambir maku rukuk. Kemudian di situ
sebagai penjambe istilahnya orang dulu. Nah, begitu ada datang pengeruntut atau misalnya itu tadi belum sempat penginang itu diberikan. Tiba-tiba datang pengeruntut. Malah ini yang pertama datang itu belum sempat membuat rokok. Atau kalau dia makan sirih, maka si cewek itu menyodorkan dulu penginang ini. Itu jadi batasnya. Disodorkan penginang, kalau dia mau makan sirih mamak, ya mamak dulu. Setelah mamak dilanjutkan dengan rokok. Ya. Lalu yang datang belakangan ini tidak serta-merta, ayo kamu pergi. Tidak boleh begitu. Karena dia belum selesai. Begitu selesai mama ngudut, maka penginang itu dikembalikan ke perempuan. Yang datang duluan dikembalikan ke yang perempuan. Tidak boleh memberikan kepada tamu yang datang baru, maka akan terjadi petaka. Kalau penginang ini disodorkan ke yang datang belakangan itu tadi, itu artinya saya mengusir dia. Kamu tidak boleh di sini. Kamu harus pergi. Maka dia akan pergi dan kita jangan harap tidak ditunggu di luar. Begitu orang dulu. Satu. Nah, begitu selesai kita kembalikan. Nah, disitulah wajib saya tadi yang duluan itu harus pulang duluan. Terserah mau kita dapat ngobrol atau tidak, menyampaikan isi atun. Karena itu sudah ada yang belakangan, kita harus pergi duluan. Nah, itu dia. Lalu peristiwa yang kedua, kalau tadi itu misalnya saya langsung menyodorkan itu penginang, maka dia akan tersinggung yang baru datang itu. Maka kita akan ditunggu di luar. Nah itu. Lain kena. Apalagi Malek, kita tidak mau keluar misalnya. Sampai sudah selesai kita dikasih merokok, makan sirih, atau juga tetap kita tidak mau keluar, maka dia akan keluar duluan. Itu pun kita akan ditunggu di luar sana nanti. Nah inilah proses yang terjadi. Dan mereka satria, berani tidak berani harus berani. Nah begitu itu kedua. Yang pertama. Soalnya ada dedares. Nah itu namanya tadi ngeruntut. Kemudian ada istilah lagi namanya nyangkok. Nah ini dalam proses pemidangan. Jadi nyangkok itu adalah orang laki-laki yang tidak berani pulang, akhirnya dia minta nginep di rumah cewek itu. Tetapi rumah itu tidak boleh dia tidur di dalam rumah, maka dia tidur di serambi, di sesangkok luah, maka itu dikatakan nyangkok. Mungkin saat itu hujan lebat dan lain sebagainya, genter, akhirnya dan rumahnya jauh mungkin yang cowok ini. Akhirnya dia tidak berani pulang dan lain sebagainya, akhirnya minta dia untuk nginep. Diperbolehkan cara dulu, boleh. Cuma dengan catatan dia tidur boleh di dalam. Nah, boleh dalam 2 kontender. Nah, inilah yang namanya nyangkok. 2. Lalu yang ketiga, untuk membesarkan hati, pujaan hati kita sang cewek ini kan, untuk memperkuat dia keyakinannya bahwa saya betul-betul mencintai dia. Kan kita ini ingin pembuktian juga, dia juga ingin pembuktian. Dia desa uni-uni doang kan, maka itu ada istilahnya namanya pembugi. Pembugi. Pembugi dari kata pembagia supaya bunga hati, nah bisa bahagia. Sebagai tanda. Nah, sebagai tanda kita bahwa betul-betul. Nah, jadi apa bentuknya pembugi itu? Itu biasanya bentuknya adalah makanan. Ya, makanan ya biasanya dulu makanan toko, beli roti, beli dan lain sebagainya begitu. Itu namanya pembagia. Pembagi atau pembugi. Nah, kemudian ada yang keempat namanya preweh. Preweh. Nah, lain pembugi di preweh memang. Preweh ini dari kata weh. Wah, pemberian yang tanpa diminta. Kalau tadi pembugi itu juga tanpa diminta. Preweh ini sewaktu-waktu ada waktu tertentu. Iya, sewaktu-waktu memang waktu kita midang pun boleh. Preweh ini ada berbentuk lakar, biasa cerita kain-kain dan lain sebagainya. Nah, bisa juga uang di situ, bisa juga uang. Nah, tapi orang dulu biasanya ada 2 bentuk. Kalau uang itu atau perhiasan, ada kalanya perempuan itu minta. Misalnya kalau perempuan itu minta, belikan saya kalung. Saya mau pakai butuh uang sekian, kita berikan. Tapi dia minta. Nah, manakala dia nanti meninggalkan kita kawin, harus kembali. Boleh kita tagih. Boleh kita tagih. Boleh kita tagih.
Nah itu. Bukan atas kesadaran perempuannya. Tapi kalau sadar perempuan dikembalikan. Enggak, itu wajib dia hukumnya untuk mengembalikan karena dia minta. Kecuali kita tidak diminta, kita berikan itu enggak boleh ditagih. Nah, kalau dia minta, menjadi tanggung jawabnya. Ternyata dia tidak sama ini, ya, orang lain, maka itu harus kembali. Harus dikembalikan. Kita harus tagih itu. Itulah menjadi tanggung jawabnya si suaminya itu. Nah, itu. Nah, yang keempat tadi ya, preweh. Lalu ada istilahnya penjambe. Nah, penjambe ini bisa pada saat kita antarkan ke rumahnya atau bisa kita berikan di tempat orang acara, pegawai. Nah, penjambe ini bentuknya adalah buah-buahan. Pada umumnya dipakai pisang, punya bendera, kan, uang. Nah, itu penjambe namanya, penjambe 5. Itu biasanya pada malam hari. Boleh datang ke rumahnya, itu yang membawa bukan kita langsung. Kita punya subandar dulu. Nah, kita punya kurir, dialah yang membawa. Ini dari dia ini dan seterusnya. Baik itu dari ke rumahnya maupun di tempat orang begawi, itu penjambe. Lalu ada yang terakhir, yang keenam namanya ngujang. Ngujang. Nah, betulung ya. Ya, ngujang ini bentuknya adalah makanan pelepas dahaga. Karena ngujang ini makanan itu kita bawa ke tempat cewek kita manakala dia sedang bekerja di sawah atau di kebun. Bisa berupa tebu, itu biasanya tebu dari akarnya sampai bunganya, daunnya semua. Terus di situ dikaitkan kenyaman kelapa muda, kan? Ada job dulu, 7up itu job. Nah, ya artinya limun, untuk niki tujuannya adalah sebagai pelepas dahaga. Nah, jadi ada 6 yang terjadi proses pemberian dan lain sebagainya itu di dalam proses pemidangan. Nah, jadi singkat cerita si cewek ini, si Lembain ini sudah sanggup kawin sama si Bokah misalnya. Nah, akhirnya terjadilah perkawinan. Jadi proses perkawinan ini dari perjanjian mereka. Ambil saya pada malam Senin misalnya. Pada maghrib tunggu saya di pojok masjid misalnya. Nah itu jadi kita dulu orang tua dulu muda-mudi dulu tidak, kalau sekarang kan bisa saja gampang kan. Pada dasarnya kita menjemput jodoh namanya mbait, bukan maling, bukan memaling. Harus diluruskan. Nah jadi kata mbait identik dengan maling, bukan memaling. Nah ini yang benar, membait atau memaling. Jadi kalau memaling ya pencurian, mencuri. Nah, jadi memaling di situ bukan berarti pekerjaan kriminal, ya, tapi memaling itu adalah proses cara orang Sasak untuk menjemput jodoh, mengambil calon istrinya, mengambil seorang perempuan untuk calon istrinya pada malam hari, dan itu pun tidak sendirian. Biasanya minimal 3 orang dan membawa 1 orang perempuan. Tidak serta-merta harus sadar. Iya, jadi bersama 3 orang ini dan ada perempuan di situ sebagai temannya dia. Nah, itu namanya proses bait atau memaling. Lalu kemana dibawa? Jadi tidak serta-merta calon istri kita itu, cewek ini langsung kita bawa ke rumah orang tua, tidak. Maka itu ada namanya rumah pesebuah. Nah, mungkin ke rumah bibinya atau ke rumah saudaranya atau ke rumah siapa, pokoknya tidak langsung ke rumah orang laki. Mengapa demikian? Ini juga ada pesan yang sangat tinggi di situ, pesan moral mungkin, ya. Dan biasanya orang dulu, bajang dulu kan tanpa ngasih tahu orang tuanya kan. Nah, mungkin tidak pernah dikasih tahu orang tuanya bahwa malam ini akan didatangkan calon menantu. Nah, dan saat itu mungkin orang tuanya lagi tidak enak pikir, lagi kusut, sedang marah-marah. Nah, inilah yang dijaga. Ya namanya orang tua lagi marah, ya ada apa lagi datang penyusah, ya begitu kan tambah marah. Nah, didengar nanti sama calon menantunya ini kan repot. Nah, itu makanya dia ditempatkan dulu sebagai rumah singgah, namanya pesebuan. Nah, begitu sampai rumah pesebuan,
Lalu kurir ini Subandar tadi sebagai penghubung terus. Dialah yang menghubungi orang tuanya ya dengan bahasa yang yang enak, tidak dengan bahasa yang serta-merta mengagetkan. Nah, akhirnya orang tua pun pasti berpikir, oh kalau begitu bawa dia pulang. Nah, barulah dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Nah, begitu sampai di rumah orang tuanya, apa yang terjadi di situ? Terjadilah mangan merangkak. Sampai malam. Sampai tengah malam. Gorok manuk luik-luik ya. Macam suara musik. Nah, itulah terjadi pada saat membait. Lalu berikutnya setelah semua keluarga dan lain sebagainya sudah tahu, maka besok mulai melapor kepada Kliang atau kepada lingkungannya bahwa anak saya ini tadi kawin, bawa anak orang dari ini dan seterusnya. Nah, itu namanya mesejati juga. Mesejati orang tua kepada pemerintahan tingkat kampung dusun. Ya, tingkat dusun. Nah, akhirnya itu sejati warga. Akhirnya kepala lingkungan atau kepala kampung itu mulai dia akan melakukan proses mesejati kepada kepala lingkungan asal si perempuan. Nah, misalnya tadi dia ngambil di Pagesangan misalnya. Nah, dari Mataram berangkat ke Pagesangan. Ya, jadi di situ untuk memberitahu kepala lingkungannya bahwa ada warga Anda yang namanya ini. Nah, jadi hilang kemarin mungkin dikatakan hilang, tetapi hilangnya bukan hilang semata-mata buang diri ke laut dan lain sebagainya, itu bahasa basi kita supaya enak kan. Tapi semata-mata meninggalkan rumah, dia sudah sepakat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan bersama si ini dari ini, anaknya si ini, itu dijabarkan semua. Nah, itu namanya pertama proses sejati kepada petugas yang ada di lingkungan itu. Besoknya dilanjutkan dengan selabar. Selabar itu pun mengabarkan kepada orang tuanya, si perempuan dari pihak laki-laki bahwa anak bapak yang meninggalkan rumah kemarin malam, jadi dia bukan kemana-mana, tetapi dia sepakat itu. Nah, itu bahasanya sama ya, sama bahasa dengan sejati. Nah, begitu selesai sejati, selabar, begitu, lalu dilanjutkan dengan proses yang ketiga yaitu nuntut wali. Nah, nuntut wali ini adalah pekerjaan kiai pengulu. Nah, ini sudah proses agama utuh untuk menjemput wali nikah. Jadilah proses akad nikah. Nah, selesai di situ dilanjutkan lagi yang proses keempat, proses adat lagi yaitu bait bande. Nah, proses bait bande ini adalah untuk membicarakan, kedua belah pihak berbicara tentang berat ringannya, artinya biaya yang akan dikenakan kepada pihak laki-laki. Nah, sudah biasa itu terjadi tawar-menawar. Kadang-kadang dari pihak perempuan ya biasanya kita dihantam agak tinggi kan. Nah, lalu terjadi negosiasi di saatnya, ketemulah mereka di tengah. Nah, selesai bait bade diakhiri dengan proses bait janji atau lebak pucuk sering disilakan. Apa yang terjadi di situ? Di situ mereka kedua belah pihak ini membicarakan hari H jam D-nya. Lalu prosesnya seperti apa? Katakanlah kita harus nyongkolang, harus sorong serah. Diakhiri dengan nyongkolang. Lalu di situ juga pihak laki-laki mengutarakan aji keramanya. Seperti ini. Termasuk kalau memang ada denda dan lain sebagainya, di situ dibicarakan. Nah, selesai itu barulah terjadi proses sorong serah yang diakhiri dengan diikuti dengan nyongkol. Nah, ini perlu diperjelas. Ya. Haji-haji ini Nggih. Nggih, ngirim dawak angkat dulu nih. Betul. Jadi orang Sasak ya secara umum juga memiliki stratifikasi sosial. Sama persis dengan bangsa-bangsa di luar sana. Cuman saja itu tadi mungkin caranya berbeda, namanya pun berbeda. Nah, sehingga
Kalau yang saya sebutkan tadi itu ada sorong serah, ada nyongkolang, bahkan nanti ada balas sonus naik, nampak jelas, tapi nanti itu. Nah, di dalam proses sorong serah ini pun, karena tadi sudah dibicarakan di proses keempat, yaitu proses kelima, yaitu berjanji. Di situ dari saya nanti akan menyerahkan aji kerama saya 100 misalnya, atau 6 atau 33. Karena sekarang yang masih ini adalah dalam stratifikasi sosial Sasak, itu ada 3, yaitu 100, 6 dan 3 Oke, katakanlah diambil salah satu. Sampai 6 sampai 100. Ya. Jadi penentuan aji kerama ini pun tidak ditentukan oleh orang tua si laki sekarang. Tapi ini sudah proses lama pada zaman kedatuan dulu, sudah disepakati. Sudah disepakati, dan itu pun rakyatnya dulu, masyarakatnya ditanya oleh sang haji. Contoh soal masih hidup Datu Jonggan, itu dikumpulkan semua masyarakatnya. Aneh, kampir kaji, ditanya satu-satu. Nah, di zamannya Pak Haji, Pak Satria almarhum masih hidup, beliau dikumpulkan semua. Nah, lalu masyarakat atau rakyat pada saat itu dia tidak serta-merta berani, saya mau kaji, senam kaji dan sebagainya. Aji yang mereka berani berani angkat itu, dia selalu mengembalikan kepada dirinya. Dirinya yang dimaksud dalam artian bahwa ini tidak lepas daripada pemahaman dan pengamalan agamanya. Nah, itu. Jadi tidak serta-merta hanya proses adat budaya saja, tetapi dia menyadari bahwa ndek kuat sembahyang, enggak kenal untuk sembahyang doang. Tahu diri. Nah, jadi dia betul-betul aji yang dia miliki itu, dia pegang itu, dia harus betul-betul kembali kepada dirinya. Nah, sehingga dia berani mengambil, kalau kami 6 misalnya, 33 dan 100. Jadi pengertian 33 ini banyak orang yang mengatakan bahwa ya sifat dulu dia terkontrol. Itu boleh saja dikaitkan. Kalau ini karena ini sandarannya kepada agama, dikaitkan ya. Tapi kalau kita akan kaji ya benar juga kan. Nah, begitu pula yang 66 dan lain sebagainya sampai 100. Sampai kepada yang menguasai betul, mungkin ya sudah tingkatannya dari syariat, tarekat, hakikat sampai naik barangkali itu. Nah, tetapi ini juga tidak ada penelitian yang khusus mengatakan demikian. Akhirnya terjadi aji ini, dan semua proses-proses itu pun di dalam pelaksanaan serah aji keramanya punya perbedaan di dalam menyampaikan itu dalam bentuk piranti, dalam bentuk simbol-simbol yang ada. Ya, katakanlah telung dasi telu misalnya. Jadi piranti yang ada, simbol-simbol yang ada itu, telung dasi telu itu karena disebut di dalam aji kerama itu napak lemah dan oleh. Jadi napak lemah ini biasanya berbentuk logam atau berbentuk uang. Ya, karena dalam olen-olen itu biasanya dalam bentuk benang atau rajutan kain. Mengapa demikian? Karena orang Sasak ini menunjukkan kemampuannya juga secara material. Nah, kalau secara spiritual itu tadi, saya sudah hanya sembahyang doang, mandang lain-lain. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi secara material kemampuannya ya hanya sampai segitu, hingga disimbolkan dengan uang itu 10 kepeng, bukan 10.000, benangnya 23. Jadi 23 dengan 10 genap di dalam aji kerama itu telung dase telu alias 33. Silakan lalu. Silakan. Waalaikumsalam. Stabil.